Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa senantiasa hadir pada kegiatan di hari ini. Adapun kegiatan hari ini adalah dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Pertama-tama ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang telah tulus ikhlas untuk bisa meluangkan waktu menghadiri kegiatan ini. Lalu yang kedua, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim manajerial yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan kami sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Adapun susunan acara dari kegiatan ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian kedua nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang ketiga adalah doa, lanjut kepada kegiatan inti yaitu pemaparan materi. Ada 6 materi yang akan kami paparkan, materi pertama dan kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Trisia, materi ketiga oleh Ibu Damis, kemudian materi keempat oleh saya sendiri. Selesai materi keempat kita akan buka dulu sesi tanya jawab, kemudian lanjut kepada materi kelima oleh Ibu Sri Rahayu, kemudian materi keenam oleh Ibu Ratih, dilanjut dengan sesi tanya jawab yang kedua, dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Trisya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, melangkah pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang untuk kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakasek Urusan Kurikulum. Kepada Ibu Lili kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya mungkin Bapak Kepala Sekolah tidak ada. Bapak Kepala Sekolah tidak ada hari ini ya. Jadi ini mewakili untuk membuka kegiatan diseminasi. Kalau kemarin paparannya itu
bilangnya diseminasi. Nah, saya akhirnya membuka ini diseminasi apa sih gitu, biar minimal kita ada gambaran. Kalau di sini diseminasi dalam bahasa Inggris ini dari kata dissemination ya, suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, itu dari pengertiannya. Jadi kalau kita bicara di sini, ini guru penggerak ini kan lagi booming. Kita baru ada angkatan 1 dengan Bu Tuti, angkatan 2, angkatan 4 dengan Bu EN. Ada 4 orang ya Bu EN ya. Bu EN, Bu Trihardini, Pak Noval, dan Bu Eka. Nah, sekarang angkatan 7, 5 orang. Jadi naik 5 orang. Nanti naik lagi berapa? Nanti ada berikutnya lagi sudah mulai angkatan 9 dan 10 kalau tidak salah yang sudah dibuka sampai per 10 Januari. Sudah sampai tingkat ini saya tadi nanya Bu Ayu juga, ini sudah berapa bulan Bu Ayu? 2 bulan. Kalau Bu En dulu kan sampai 1 tahun, berapa Bu En? 1 tahun 4 bulan. Yang kedua ini sebenarnya 6 bulan ya. Tapi nggak tahu tuh akhirnya mau jadi 9 bulan. Jadi kemarin juga kepikiran sama saya mau ikutan nanti kalau udah sebulan. Ternyata saya diketawain sama pengawas. Boleh ngomongnya kok gitulah. Iya Pak, barangkali dulu 9 bulan terus 6 bulan. Terus nanti 3 bulan, barangkali nanti ada yang sebulan. Kalau sampai dengan 2024 presidennya ganti. Tapi katanya udah jadi BBGP gitu. Akhirnya sudah dirubah, entah itu akan berlanjut terus atau tidak. Nah, karena kemarin juga ada yang di share Bapak, mungkin ada ya yang dulu ada IN, ada IKA dan sebagainya. Itu kan proyek, entah memang kalau tujuannya mungkin semuanya bagus. Nah, harapannya ini angkatan ini ya, angkatan 7 ini lolos sampai akhir. Kan katanya mah sebenarnya ketidaklolosan itu adalah pada saat wawancara gitu kan. Kalau setelah itu mah yang penting harus mengerjakan tugas dan diselesaikan semua kegiatan dan tugas, katanya lulus. Katanya akan lulus. Ya harapannya sih 4 bulan. Harapannya 4 bulan ke depan lagi kan, ini 2 bulan, 4 bulan ke depan akan lulus semua, harapannya seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa mendoakan teman-teman yang akan mengerjakan di calon guru penggerak ini juga tidak bosan sampai akhir menyelesaikan gitu, sampai bulan Juli mungkin kita sudah punya tambahan guru penggerak yang baru. Mungkin itu saja ya pembukaan dari saya. Harapannya ya semoga dengan bertambahnya guru penggerak yang tadinya 1 nambah 4, sekarang nambah 5, terus nanti bisa bertambah lagi dengan berikutnya. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari pendahulu-pendahulu yang sudah mengikuti program yang terbaru dari kegiatan guru ini. Mungkin itu harapannya. Terima kasih teman-teman yang masih bersemangat dan teman-teman yang belum lolos yang juga akan ikut mengikuti juga di angkatan berikutnya. Semoga dengan bertambahnya guru penggerak tadi, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih dari segalanya dari sekolah-sekolah lain. Mungkin itu harapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lili yang telah memberikan sambutan mewakili pihak sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lili bisa menjadi semangat bagi kami yang di angkatan 7 untuk bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan selesai, dan juga memberikan semangat buat teman-teman yang lain untuk segera mengikuti jejak langkah kami ke depan. Oke. Demi kelancaran kegiatan ini, kegiatan selanjutnya adalah doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Ratih. Kepada Bu Ratih saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Siti atas kesempatannya. Sebelum kita mulai diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang ilmu yang akan kita peroleh pada siang hari ini bisa memberikan perubahan khususnya pada diri kita sendiri dan umumnya
bisa berimbas kepada murid-murid kita. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Kita awali dengan Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Semoga Allah memperkenankan ilmunya untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rati. Lanjut kepada sesi utama dari kegiatan ini, yaitu pemaparan materi yang akan materi pertama yaitu tentang kedisiplinan dan teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Trisya. Pada Bu Trisya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami anggota dari calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Dramaga. Saya Trisya Agustina beserta keempat rekan saya, ada Ibu Damis, Ibu Ratih, Ibu Siti Hamidah dan Ibu Sri Rahayu. Kami akan coba mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan khususnya modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk materi yang pertama dan kedua akan saya yang memaparkan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah sebelumnya untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya memang harus kita budayakan. Bagaimana cara membudayakannya? Sebelumnya tentunya kita akan melihat sebenarnya kita sudah benar belum sih gitu pemahaman kita mengenai disiplin positif ini gitu. Jangan-jangan selama ini kita mengalami miskonsepsi gitu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan mengikuti pemaparan yang akan saya berikan, kita melihat dulu ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan melihat apakah selama ini kita mengalami miskonsepsi atau tidak. Di awal saya ingin minta tolong dari teman-teman ini gitu ya. Mungkin di sekitar teman-teman ada kertas atau ada apapun gitu ya. Silakan berpasangan gitu, misalnya Pak Jenal dengan Bu Pangastuti nih gitu. Misalnya Bu Pangastuti yang memegang kertas atau memegang pulpen atau apapun gitu ya. Anggap saja ini sebagai suatu benda yang berharga sekali gitu ya. Anggap saja gitu, misalnya bisa dituliskan apa sih benda yang berharga menurut Bu Asti gitu, menurut Bu Wida atau menurut teman-teman yang lain. Ini Bu Titi dengan Bu Rina misalnya gitu, siapa yang kebagian ingin memegang benda yang berharga itu gitu ya. Kira-kira apa misalnya, digenggam erat-erat gitu ya, mungkin bisa dianggap sebagai balonku gitu ya, dianggap erat-erat, dipegang erat-erat. Nah kemudian setelah dipegang erat-erat, silahkan rekan sebelahnya gitu, partnernya gitu, mencoba untuk mengambil gitu, untuk meminta benda yang berharga tersebut. Nah, kira-kira terserah apapun yang akan dilakukan, apapun caranya, bagaimana caranya supaya bisa mengambil apa yang berharga itu. Terserah mau dibujukkah, mau dirampaskah, mau diancam atau bagaimana, silahkan saja. Terserah gitu, bagaimana ibu-ibu. Nah misalnya itu Bu Titi ya, Bu Titi memegang sesuatu gitu. Bu Rina bisa tidak meminta dari Bu Titi gitu. Bagaimana? Bisakah? Tidak ya? Oke, nah bagaimana nih apa yang terjadi? Saya coba mau tanya ke Bu Titi. Menurut Bu Titi, bagaimana nih apa yang terjadi Bu? Mungkin tidak semua barang yang kita miliki, kita punya, kita bisa berbagi dengan teman. Mungkin kalau misalnya kue, mungkin bisa ya. Tetapi kalau barang yang berharga sekali, misalnya suami, itu tidak boleh. Itu menurut saya sih. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada lagi siapa yang ingin memberikan tanggapan mengenai memegang sesuatu, menjaga sesuatu yang berharga ini? Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin Bu Teti? Oke, silakan Bu.
Kayaknya sebelum kita meminta, kita akan izin dulu kepada orang yang memiliki benda itu. Misalkan, apakah berkenan saya boleh meminjam atau meminta misalkan kue gitu ya, atau enggak bolpen, mungkin dari situ dengan bahasa kita untuk dengan yang baik-baik akan dipinjamkan. Iya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi, terima kasih Bu. Yang lain mungkin, intinya berarti bagaimana? Apakah kemudian Bu En akan memberikan? Ketika meminta, apakah diberikan? Kalau sesuatu benda yang berharga sekali gitu, apakah diberikan? Belum tentu. Nah, tergantung yang berharganya apa. Berarti sebenarnya yang memegang kendali kontrol itu siapa? Apakah yang meminta ataukah kita sendiri yang mengendalikan? Oke, berarti intinya segala sesuatu itu harus kita sendiri yang mengendalikan gitu. Kita yang mengontrol. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ini saya akan menyampaikan mengenai teori kontrol atau kontrol teori atau choice teori melalui oleh Dr. William Glasser. Ya, di sini beliau menyatakan adanya perubahan paradigma gitu ya mengenai teori kontrol dan teori pilihan. Di sini ada guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa kalau guru itu bisa mengontrol murid. Gitu kan? Kita bisa mengatur, kamu maunya apa itu sesuai saya, sesuai keinginan saya. Seperti itu kan, bahwa guru harus bisa mengontrol murid. Tapi apakah kita tahu murid itu mau tidak sebenarnya kita suruh? Gitu ya. Selama ini kan paradigma kita adalah bahwa murid itu harus mengikuti keinginan gurunya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Gitu ya. Semua penguatan positif. Berarti apa? Apapun yang kita inginkan gitu, selama kita bicarakan dengan baik-baik pasti ada manfaatnya. Tapi apakah teman-teman, Bapak Ibu guru di sini menyadari gitu. Ketika kita meminta penguatan positif, ih kamu baik, segala macam lah pokoknya. Akhirnya efek jangka panjangnya, kemudian anak itu akan menjadi tergantung pada kita. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka akan mencari kita dulu gitu. Ya, akan mencari kita dulu. Ini sudah benar belum ya perilaku saya? Nah itu ya, ternyata ada miskonsepsi di situ. Makanya di situ disebutkan ada ilusi kontrol. Jadi selama ini kita beranggapan itu benar, tapi ternyata kontrol kita itu keliru. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita berpikir bahwa kritik atau cara kita bisa menguatkan karakter anak. Misalnya gini, cara kita menyampaikan kritik, walaupun misalnya kita menyampaikannya dengan cara baik-baik. Nah, tahu nggak nak? Bahwa sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan itu sebenarnya membuat dia terluka loh nak. Akhirnya dia tidak mengerjakan PR, akhirnya dia tidak masuk. Kita menyampaikan dengan baik-baik sekali. Tapi nyatanya apa? Ternyata tidak menguatkan karakter. Anak itu justru merasa bersalah dan akhirnya akan menghukum dirinya sendiri. Oh ya ternyata saya salah. Nah itu ya. Kemudian yang yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selama ini beranggapan, kita guru, kita bisa menentukan apa yang kita berikan ke mereka gitu. Apa yang harus mereka lakukan itu sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menentukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ternyata apa yang kita anggap selama ini ada kekeliruan gitu ya. Makanya ini yang disebut sebagai miskonsepsi. Dengan demikian maka perlu ada perubahan paradigma, perubahan cara pikir kita gitu. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kitalah yang mengontrol anak. Padahal sebenarnya siapa yang mengontrol? Ya, siapakah yang memiliki kontrol itu sendiri? Nah, di sini William Glasser menyatakan ada dua, ada stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Bahwa awalnya stimulus respon ini di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, seperti yang tadi gitu ya, paradigma semula kita itu. Bahwa anak itu harus mengikuti keinginan kita. Kemudian kita bisa mengontrol orang lain. Dengan catatan berarti orang lain juga bisa mengontrol kita. Gitu kan? Berarti apa? Berarti ada pemaksaan. Dan ketika pemaksaan terjadi, kemudian ternyata hasilnya gagal, maka perilaku buruk yang muncul akan dianggap sebagai suatu kesalahan. Akhirnya apa imbasnya? Di sini ada berpikir win or lose, gitu ya. Ada menang atau kalah. Dia apakah dia menjadi winner atau loser? Sedangkan seharusnya yang harus kita lakukan di sini adalah teori pilihan atau teori kontrol. Di mana bahwa kita bukan mencoba mengubah pandangan orang lain,
Tapi seharusnya kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang juga kita pandang. Bahwa sebenarnya setiap orang memiliki tujuan. Perilaku baik ataupun buruk pasti memiliki tujuan. Gitu ya. Dengan demikian apa? Tidak ada orang yang bisa mengontrol saya. Demikian juga saya tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kan kita punya berbagai macam tujuan yang berbeda-beda. Nah, maka tujuan yang berbeda itu dapat kita selaraskan menjadi apa? Bukan pemaksaan, melainkan adanya kolaborasi. Sehingga kita bisa menjalankan tujuan atau pilihan-pilihan baru. Gitu ya. Dengan demikian maka tidak ada lagi winner or loser. Tapi yang ada hanya win-win solution. Semuanya juga memiliki kemenangan yang sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya teori kontrol ini, maka diharapkan kita akan membentuk budaya positif. Budaya positif ini didapatkan dari disiplin positif. Nah, disiplin positif sebenarnya ada beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ya. Nah, di antaranya, pertama, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita akan bicara dulu mengenai disiplin. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Bahwa disiplin itu sebenarnya di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dengan dia belajar, maka dia harus dapat menggali potensinya sendiri sehingga dia dapat menggali atau menghargai dirinya sendiri. Tapi kenyataannya di dalam budaya kita, makna disiplin itu sudah bergeser. Bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah bagaimana kita mencenderungkan orang lain untuk mengikuti atau patuh kepada kita. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian, maka ketika dia patuh, maka tentunya ada saat-saat dia merasa tidak nyaman. Seperti itu. Berarti apa? Pencapaian tujuan juga tidak akan terjadi. Ya, ini adalah makna disiplin. Untuk mencapai kedisiplinan itu, maka nah di sini tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa suatu perilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Apakah itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk, pasti ada tujuannya sendiri, ya. Nah, perilaku yang memiliki tujuan ini pastinya ada kaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, dengan dia memiliki tujuan tertentu dengan adanya nilai-nilai kebajikan positif, maka motivasi intrinsik akan tergali. Gitu ya. Motivasi intrinsik berarti motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh dari pihak yang lain. Nah, kita saat ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu melalui profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di sini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Demikian disiplin dari saya. Nah, kemudian bagaimana disiplin ini mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam perilaku kita? Tentunya ada kaitannya dengan motivasi. Nah, motivasi ini juga berkaitan dengan adanya hukuman maupun penghargaan dan adanya restitusi. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa seseorang itu harus dibangkitkan motivasi intrinsiknya atau internalnya, ya. Nah, kalau boleh saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kita ambil contoh ya, misalnya Bapak Ibu ketika datang ke sekolah, apa yang menyebabkan Bapak Ibu bersedia untuk hadir di sekolah sebelum jam 7? Apa? Kewajiban, KIMOP. Kewajiban KIMOP. Kalau saya terlambat 5 menit, maka KIMOP saya merah. Seperti itu. Alasan yang pertama. Kemudian mungkin ada alasan yang lain? Ada alasan yang lain? Mungkin Bapak Ibu? Bertemu dengan teman-teman. Saya ingin bertemu dengan teman-teman. Oke, terima kasih Bu Teti. Ada alasan yang lain? Menghindari macet. Ada lagi? Nah, kalau misalnya kita kumpulkan, mungkin ada motivasi yang lain. Nah, kalau saya menyimak dari pernyataan Bapak Ibu barusan gitu, bahwa saya masuk saya datang awal supaya saya nggak kena KIMOP, gitu kan? Saya supaya KIMOP saya nggak merah, supaya nggak kena macet. Berarti sebenarnya
siapa yang mempengaruhi kita? Berarti sistem yang mempengaruhi, kemacetan yang mempengaruhi gitu kan. Nah, lingkungan yang mempengaruhi. Berarti ada faktor luar. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi eksternal. Saya takut kalau kemob saya jelek, nanti saya dihukum, nanti tunjangan saya dipotong. Misalnya seperti itu, ya. Atau juga misalnya saya mau masuk pagi soalnya tahun kemarin ada penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah. Gitu ya. Ada penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah, siapa yang kinerjanya paling bagus akan dapat reward, akan dapat pujian, dapat penghargaan. Ditandai dengan masuk paling pagi. Gitu kan? Ada seperti itu kan? Berarti keinginannya apa? Supaya dapat hadiah dari kepala sekolah. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi sebenarnya. Itu motivasi dari luar semua. Tapi sebenarnya ada motivasi dari dalam. Contohnya apa? Saya ingin masuk sekolah, saya ingin berangkat ke sekolah lebih awal karena apa? Ketika saya sampai awal di sekolah, maka saya bisa mengontrol emosi saya bisa menyiapkan psikis saya untuk saya masuk ke kelas bertemu dengan anak-anak. Gitu kan? Nah, itu adalah motivasi dari mana? Dari dalam diri kita. Coba kalau misalnya nih, misal ketika tidak ada kemob atau tidak ada penghargaan dari kepala sekolah, masih inginkah Bapak Ibu masuk sekolah lebih pagi? Mepet aja. Berarti apakah sudah ada motivasi dari dalam diri? Nah, kalau misalnya kita ingin menghargai diri sendiri, misalnya kayak tadi, saya ingin masuk sekolah karena saya ingin mengontrol emosi saya segala macam itu, maka tanpa ada kemob, tanpa ada penghargaan, kita akan tetap masuk lebih pagi. Itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi internal kita. Nah, itulah yang harus dibangkitkan. Itulah yang menjadi tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Ya. Ternyata ketika saya mengikuti pembelajaran modul 1.4, di sini ada bentuk hukuman, bentuk penghargaan. Saya baru menyadari bahwa ternyata penghargaan itu tidak ada bedanya dengan hukuman. Ya, selama ini kan kita beranggapan, ayo nak, kita puji, kita bujuk segala macam. Nanti ibu kasih hadiah deh. Misalnya seperti itu. Kita beranggapan apa? Anak akan mengikuti kita. Tapi ternyata tanpa kita sadari kita sudah menghukum mereka. Gitu. Kenapa menghukum? Karena ada efek jangka pendek maupun jangka panjang. Anak akan jadi terpengaruh pada kita, akan jadi tergantung pada kita. Kemudian adanya penghargaan-penghargaan ini biasanya anak akan menjadi jadi kurang kreatif, gitu. Misalnya kurang kreatif, kemudian dia tidak teliti. Pokoknya bagaimana caranya saya bisa dapat hadiah, gitu kan? Itu penghargaan. Selain itu juga apa? Penghargaan ini menghukum. Misalnya seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Ketika anak-anak ini sudah mengerjakan apa yang kita berikan, tugas yang kita berikan, lalu ada yang terbaik. Padahal teman-teman yang lain juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ketika kita berikan penghargaan kepada si A, apa yang terjadi pada si B? Sedih kan? Gak suka kan? Oh, yang dapat si A lagi. Ya sudahlah kalau begitu. Lebih baik daripada saya capek-capek, lebih baik udah biar aja dia. Gitu kan? Akhirnya apa? Tidak ada motivasi lagi dari anak itu. Gitu ya. Dan itu menghukum. Bahkan anak tersebut juga akan jadi tidak harmonis lagi hubungannya dengan teman-temannya. Seperti itu. Itu tadi penghargaan. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Hukuman. Mungkin kalau misalnya kita definisikan sekarang agak bingung ya. Misalnya kita ambil beberapa contoh, saya ambil sedikit saja. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kalimat di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ketika dia terlambat, dia harus menulis 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, itu yang pertama. Kemudian misalnya poin kedua dari bawah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam di hari itu. Menurut Bapak Ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi?
Oke, apakah bentuk konsekuensinya adalah tidak mengenakan sepatu hitam? Atau mungkin di peraturan hanya harus mengenakan sepatu hitam setiap harinya. Gitu. Apakah ada tindak lanjutnya? Gitu ya. Itu tergantung cara pandang masing-masing sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Misalnya nih, hukuman di pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa? Kalau yang sebelumnya hukuman ya Bu Ida. Oke, kalau yang terakhir ini adalah konsekuensi. Kenapa? Sudah ada deal mungkin dengan guru PJOK. Kalau kamu terlambat 10 menit maka lari keliling lapangan 2 kali. Gitu kan? Maka ini adalah konsekuensi. Apakah sudah benar jawaban Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah hukuman. Maaf saya nggak bisa ini. Ini adalah hukuman. Kemudian yang pertanyaan yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam dianggap sebagai hukuman. Karena kita tidak tahu sebenarnya bentuk kesepakatannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini dianggap sebagai konsekuensi. Karena biasanya ya guru PJOK menerapkan aturan seperti itu. Misal, ya Bapak Ibu. Nah itu adalah bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Apa saja sebenarnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Bahwa ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, gitu ya, yang membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang panjang, sehingga akhirnya anak menjadi membenci yang disebut sebagai kedisiplinan. Karena disiplin positif yang motivasi intrinsiknya nggak muncul, gitu, maka dia akan membenci kedisiplinan. Karena di situ ada ada sifatnya kepaksaan ya, keterpaksaan. Kemudian ini akan memberikan konsep diri yang buruk bagi si anak tersebut, gitu ya, akan menjudge dirinya yang jelek, sehingga anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dia nggak akan ngaku, dan akhirnya anak akan merasa bersalah, merasa malu, merasa tidak dihargai, seperti tadi ketika dia tidak mengenakan sepatu, maka dia akan malu kan, teman-temannya akan bilang, ih kamu, ya kan, maka anak itu akan mengurung dirinya mungkin di kelas, tidak mau berinteraksi sama sekali. Nah kemudian konsekuensi, kalau tadi hukuman sifatnya negatif, maka konsekuensi dia bersifat netral, ya, di mana sesuatu pasti terjadi karena sudah ada kesepakatan, sudah ada aturan, gitu ya, sehingga anak cenderung lebih menghargai kedisiplinan, ya, dan mendorong anak untuk menyesuaikan dirinya, walaupun anak sempat merasa tidak nyaman, tapi anak akan berusaha untuk beradaptasi, sehingga ini akan mulai membentuk konsep diri yang baik. Ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat negatif, kemudian konsekuensi bersifat netral, maka ada sebenarnya yang sifatnya positif, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini adalah usaha menciptakan kondisi bagi murid ketika mereka merasa mereka bersalah, mereka melakukan kesalahan, maka bagaimana caranya kita mengembalikan mereka ke kelompok mereka tanpa ada rasa bersalah, tapi dan mereka juga akan tetap merasa dikuatkan, gitu ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mendapatkan solusi secara mandiri, gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut sebagai restitusi. Berarti apa? Keyakinan apa yang ingin kamu lakukan agar kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Itu secara mandiri. Jadi bukan kita, bukan guru yang mengarahkan gitu. Maka anak juga akan muncul rasa percaya dirinya, ya, akan muncul rasa percaya dirinya, akan fokus pada tindakan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, ini bahwa kalau hukuman maka akan menghasilkan perilaku yang pasif dan agresif. Kemudian konsekuensi itu akan bertahan tapi perlu dipantau terus-menerus. Sedangkan restitusi, maka murid akan mendapatkan pemecahan masalah. Murid akan belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku yang diberikan. Seperti itu. Untuk jelasnya bagaimana tahapan-tahapannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratih. Nah, kemudian untuk nilai-nilai kebajikan tadi juga akan disampaikan dalam materi keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Damis.
Saya rasa itu saja pemaparan dari saya mengenai disiplin positif dan motivasi maupun hukuman dan penghargaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ica, pemaparan yang sangat luar biasa untuk materi 1 dan 2. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Damis. Kepada Ibu Damis saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu ke materi yang keempat ya, sambil menunggu Bu Damis untuk bersiap-siap. Materi yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Next. Oke, di materi ini kita akan mempelajari bagaimana seorang guru bisa berperan dalam menciptakan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Trisia, di mana dinyatakan bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu apa saja sih kebutuhan dasar itu? Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar, di mana 1 kebutuhan dasar ini bersifat fisiologis, sedangkan 4 kebutuhan dasar yang lainnya yaitu kebutuhan psikologis. Untuk kebutuhan yang bersifat fisiologis ini disebut sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini adalah kebutuhan misalnya untuk kebutuhan kesehatan, rumah, kemudian makanan, juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi manusia. Ini juga termasuk dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lalu lanjut yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lanjut ke yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini maksudnya adalah kebutuhan atas pengakuan, gitu ya, pengakuan atas kemampuan diri seseorang. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk bisa dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Dan ini setiap anak sebenarnya memiliki kebutuhan ini, gitu ya. Kemudian yang keempat yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini William Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi dalam proses pembelajaran pun kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dasar dari setiap anak didik yang kita ajar. Sedikit kesimpulan tentang kebutuhan dasar ini adalah bahwasanya setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
Hal ini bisa kita lihat dengan kalau misalkan terjadi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran kita gitu ya, ada anak bermasalah, maka yang harus kita identifikasi pertama kali adalah sudah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar mereka gitu ya. Kenapa sih anak, mungkin kita sering melihat anak pakai headset di kelas dengerin musik saat kita menjelaskan. Nah, kalau kita identifikasi dengan kebutuhan dasar ini, kita bisa mengidentifikasi bahwasanya mungkin kebutuhan dasar mereka akan kesenangan itu belum terpenuhi sepenuhnya, gitu ya. Dan itu harus kita bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi itu dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, itu yang harus kita antisipasi dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan yang berikutnya yaitu tentang dunia yang berkualitas. Apa sih dunia yang berkualitas ini? Dunia yang berkualitas adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi gambaran tentang dunia berkualitas ini mungkin akan berbeda bagi setiap orang. Tetapi gambaran itu adalah gambaran terbaik dalam hidup yang membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Jika setiap orang memiliki gambaran yang terbaik tentang dunia berkualitas, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan dunia yang berkualitas itu. Kemudian setelah itu kita lakukan secara bersama-sama, berkolaborasi sehingga dunia berkualitas itu bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, yang berikutnya kita lanjut dengan materi dari Ibu Sri Rahayu. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya menyambung masalah materi dari Bu Ica tadi sudah dijelaskan rinci sekali ya mengenai bagaimana disiplin diterapkan, kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai positif, kemudian bagaimana kita merubah paradigma dari stimulus respons kepada teori kontrol, ya. Nah, untuk hal tersebut, nah kita di sini mulai nih membayangkan posisi kita saat ini. Ya, jadi ada ketika kita menjadi seorang pendidik, ketika kita mengikuti proses atau menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas sebagai guru maupun menjalankan tugas tambahan. Jadi ada 5 posisi kontrol ya yang bisa saya jelaskan. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pemberi rasa bersalah, kemudian yang ketiganya sebagai teman, yang keempatnya sebagai pemantau, yang kelimanya sebagai manajer. Kalau dilihat sekilas saja, belum saya jelaskan kepada materi, kira-kira teman-teman sudah sampai di mana nih? Sebagai temankah? Atau sebagai penghukumkah? Oke, pembuat rasa bersalah. Baik, kita lihat dulu penjelasannya. Untuk posisi sebagai penghukum, ini saya merasakan sendiri dilema ya ketika posisi kita terutama dalam kesiswaan, bagaimana cara membuat siswa, membuat murid-murid kita, anak-anak kita menanamkan disiplin ya. Nah, posisi ini pernah saya jalankan juga, mungkin beberapa teman juga pernah dalam posisi ini ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini kalimat khasnya ya, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya ini yang paling sering digunakan ya, kata awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Berikutnya selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini sepertinya ketika mengerjakan tugas, ketika anak terakhir mengumpulkan tugas, maka kalimat yang diucapkan adalah selalu kamu yang terakhir selesai. Kemudian guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa bagaimana membuat pembelajaran berhasil adalah cara dia. Ya, tanpa bertanya dulu kepada murid-muridnya. Jadi hanya cara dia saja yang paling benar.
Kemudian posisi berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi menggunakan intonasi yang lebih turun. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, ya, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar ya, kata-kata lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Bahasanya memang lembut, jadi ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Kemudian yang ketiga nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau misalnya kamu nggak kasihan sama ibu, ya? Kalau nanti orang tua kamu tahu gimana? Ya, ini paling sering. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya ya. Kemudian, nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Merasa tidak berharga, kemudian merasa dia sudah mengecewakan orang-orang yang sayang sama dirinya gitu. Nah yang ketiga, ini posisi teman. Ya, posisi teman, teman-teman sudah tersenyum. Rupanya teman-teman masing-masing sepertinya pernah merasakan posisi sebagai teman nih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya. Kemudian, nah kata-kata atau kalimat yang biasa digunakan adalah, ayo bantulah Bapak di sini ya, demi Bapak, please ya bantu. Pernah ya Bapak Ibu seperti itu mungkin ya. Gitu. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya. Atau apa lagi tadi ada, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu ya. Jadi halus memang karena dia posisinya sebagai teman. Namun teman-teman Bapak Ibu guru, ternyata ketika kita menempatkan diri pada posisi ini, maka secara tidak langsung kita membuat anak tidak mandiri. Karena ketika kita saat anak-anak mengalami masalah dan bertepatan dengan ketidakhadiran kita di sekolah, maka anak akan bingung, ya, tidak mandiri. Karena kita tidak ada untuk membantu tadi kata membereskan. Misalnya ini masih kaitannya lagi dengan kesiswaan yang biasanya suka memeriksa apa yang dibawa sesuai tidak dengan peraturan sekolah. Nah, anak-anak tertentu kalau merasa dekat dengan guru maka dia akan menitipkan. Nah, ini posisi teman, ini tidak baik dan akan membuat anak-anak tidak mandiri. Berikutnya posisi pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Ya, jadi mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita mantau, yang menjadi acuan kita adalah peraturan-peraturan dan konsekuensinya apa. Biasanya tipe atau mereka yang menempatkan diri pada posisi pemantau ini mengandalkan catatan, data, atau sticky notes mungkin ya. Jadi dicatat, kemudian apa kesalahannya, kemudian kapan mau memperbaiki, tapi bukan untuk mencari solusi, tapi hanya menambah lagi hukuman. Kemudian biasanya kalimatnya untuk mereka yang di posisi pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, kemudian konsekuensinya apa? Ini yang biasa diucapkan oleh mereka yang menempati posisi pemantau. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Ini kembali ke kesepakatan ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas manajer itu sebetulnya bukan hanya mengatur perilaku, bukan ya.
Tapi kita juga membimbing untuk mengatur, mencari solusinya seperti apa, kemudian bagaimana langkah selanjutnya. Ini materinya yang akan disampaikan nanti oleh rekan saya Ibu Ratih, ya. Nah, sekali lagi saya tanyakan setelah tadi mendapatkan sedikit informasi dari saya, kira-kira nih Bapak Ibu, teman-teman, kalau boleh saya tahu sudah di posisi mana, bergeserkah dari teman menjadi manajer, atau masih di posisi penghukum, atau di posisi pemantau? Ya, kira-kira di mana? Bu Aini mungkin di posisi mana? Masih menjadi teman. Bu Fitri? Masih menjadi teman. Bu Rina? Sama, oke. Berarti mayoritas Bapak Ibu teman-teman di sini sebagai teman ya. Oke, baiklah kalau begitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Siti sebagai moderator ya. Atau Bu Ratih? Oke, oleh Bu Ratih akan dipandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah menyampaikan kurang lebihnya 3 materi. Sebelum semakin bertambah, mungkin di sini kita akan buka tanya jawab. Mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, materi yang tadi yang terdiri dari disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, serta tadi kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir dipaparkan oleh Bu Sri Rahayu adalah 5 posisi kontrol dalam diri kita. Kira-kira ada yang mau bertanya? Atau ada yang boleh, mangga Bapak, dipersilakan. Silakan Pak Jena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak. Oke, ada yang ingin saya tanyakan, terutama yang materi yang disampaikan oleh Ibu Trisya. Ya, mangga. Yang mengenai perlakuan dari seorang guru, ya. Tipenya tadi ada 3 ya, ada hukuman, ada restitusi Ibu ya kalau tidak restitusi. salah. Yang kedua itu apa? Penghargaan. Oh, penghargaan. Oke. Atau konsekuensi ya. Ya. Nah, mungkin seperti yang sudah kita semuanya ketahui bahwa setiap siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Yang unik, betul. Yang berbeda-beda. Apakah untuk 3 perlakuan tersebut itu berlaku untuk semua karakteristik siswa? Misalkan ada nih siswa yang memang dalam tanda kutip oper misalkan. Dari segi misalkan dari segi sikap atau dari segi kedisiplinan, misalkan dia lebih memberontak ya, bukan memberontak ya, maksudnya lebih tidak taat terhadap peraturan atau kedisiplinan. Nah, apakah itu juga diberikan perlakuan yang sama, misalkan dengan siswa yang memang taat terhadap peraturan? Jadi misalkan kalau saya lihat tadi kan yang lebih berefek bagus, positif itu adalah restitusi. Nah, apakah untuk kedua siswa tersebut itu diberikan perlakuan yang sama, restitusi, ataukah memang harus berbeda seperti itu? Oke. Ya, saya bisa tarik garis merahnya bahwasanya dengan karakteristik yang unik pada setiap siswa, apakah itu berlaku semuanya ketika restitusi semuanya, atau disesuaikan dengan karakternya? Oh, yang ini mah cocoknya dikasih hukuman. Oh, yang ini mah cocoknya dengan penghargaan. Mungkin seperti itu ya, Pak? Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, saya tampung dulu mungkin. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh Bu Neneng. Enggak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan membahas tentang motivasi intrinsik Ya, dan ekstrinsik ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan motivasi internal jika anak tersebut di rumahnya itu diterapkan motivasi eksternal gitu. Oh, okay. Jadi misalkan anak yang
kan motivasi eksternal itu kan dari luar. Dari luar, Jadi, betul. kayak misalkan kamu nanti ibu kasih hadiah deh kalau kasih HP, kalau bangunnya pagi gitu, atau misalkan ranking 1 gitu ya. Nah akhirnya kan si anak itu kalau nggak dikasih HP dia nggak akan belajar gitu ya. Nah itu kan kalau kita sebagai guru kan motivasi internal ya yang harus dibangun gitu. Nah itu sih yang jadi ini ya, bagaimana meningkatkan cara untuk meningkatkan motivasi internal ketika si anak tersebut sudah terbiasa dengan motivasi eksternal di yang rumahnya dibangun gitu ya. Oke. Ya itu saja. Ya, terima kasih Bu Neneng untuk pertanyaannya. Mangga untuk Bu Trisya menanggapi pertanyaan nomor 1. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, gitu ya. Apakah karena uniknya tadi siswa yang kita miliki, apakah perlakuannya harus disamakan dengan cara restitusi atau memang dibedakan sesuai dengan keunikannya tadi? Ya kalau memang harus hukuman ya hukuman, kalau memang peraturan ya peraturan. Penghargaan. Apakah diberikan penghargaan atau mungkin restitusi, ya, seperti itu kan? Baik, semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Zainal ini. Sebenarnya kita sebagai guru itu harus bisa melihat seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa setiap orang berperilaku itu pasti ada tujuannya gitu. Ketika tadi Pak Zainal menyatakan bahwa ada anak yang tingkah lakunya luar biasa gitu, kita sebenarnya harus bisa menilik gitu, apa sebenarnya yang menjadi dasar dia untuk melakukan tindakan seperti itu. Apakah dia memang ingin mencari kesenangan kah? Apakah ingin menunjukkan kekuasaan dia kah gitu? Atau mungkin ya yang lain lah gitu ya. Mungkin ada kebutuhan, mungkin dia lapar juga gitu kan. Nah kita tidak tahu. Nah dengan cara itu, cara untuk mendapatkan solusinya, saya jujur pribadi tidak setuju dengan memberikan hukuman. Seperti apapun sifat anak tersebut, bagaimana caranya ya kita jangan berikan hukuman dulu lah gitu. Tadi tahapan yang terakhir ada restitusi gitu ya. Nah bagaimana cara kita untuk memanage, kita bicara dengan dia agar dia kita tahu dan dia juga tahu sebenarnya kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi gitu. Dengan demikian maka dia bisa menyadari gitu, menyadari sendiri apa yang salah pada dirinya gitu ya. Nah itu juga menjadi jawaban untuk pertanyaan Bu Neneng sebenarnya gitu kan ya. Andaikan misalnya memang di sekolah, di rumah dia memang biasa diterapkan motivasi eksternal gitu ya. Nah bagaimana caranya ya? Kita sebagai guru ini pasti berat gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap biasakanlah, lakukan pembiasaan terus menerus agar anak tidak sepenuhnya terpengaruh gitu, terdidik dari rumah gitu. Kita juga harus bisa memunculkan lah. Andaikan tidak bisa menebalkan ya dimunculkan saja gitu. Bagaimana motivasi intrinsik itu gitu. Sedikit-sedikit pasti ada gitu ya. Nah begitu juga dengan pertanyaan Pak Zainal tadi. Jadi bagaimanapun ya kita coba jangan dulu berikan hukuman gitu. Hukuman itu adalah kalau menurut saya itu adalah langkah terakhir yang seharusnya jangan dilakukan gitu. Karena mendidik anak tidak harus dengan hukuman gitu. Konsekuensi mungkin boleh gitu kan, karena bagaimanapun anak-anak dalam masa pertumbuhan dia di usia sekarang seperti ini, memang bagaimanapun kita harus terus memantau. Nah konsekuensi itu adalah peran kita di situ adalah sebagai pemantau gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bu Sri Rahayu, Bu Siti Hamidah? Kalau boleh sedikit menambahkan, memang intinya adalah kita harus bisa menghindari yang namanya hukuman. Nanti di proses restitusi akan diajarkan bagaimana kita memahami kebutuhan dasar dari siswa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan di luar peraturan yang ada. Jadi pada intinya memang harus memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi anak ini. Mengurangi atau meminimalisasikan adanya hukuman. Kalau nanti dengan adanya keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Bu Damis, di situ akan kita mencoba membuat suatu kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati di dalam kelas sehingga itu menjadi sesuatu yang akan tertanam
menjadi suatu motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia akan kembali mengingat keyakinan itu. Itu yang harusnya kita bangun gitu. Jadi persepsinya supaya mereka paham bahwasanya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang melanggar suatu nilai kebajikan gitu. Nah, diharapkan dengan setelah dapatnya materi ini kita bisa meminimalisasi adanya hukuman terhadap siswa, tetapi lebih kepada nanti proses untuk berdialog secara berdua dengan siswa untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dasar apa yang sebenarnya yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Mungkin itu ya Pak Jana. Segitu Bu Neneng, ada yang mau? Saya berharap tidak puas karena dengan ketidakpuasan Bapak dan Ibu, Bapak bisa mencari referensi lain yang bisa lebih menjelaskan dari apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Bu Neneng, mau ditambahkan enggak? Ya, menambahkan sedikit mungkin untuk yang pertanyaan dari Bu Neneng. Jadi mungkin poinnya adalah bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik dengan kebiasaan yang ada di rumah ya. Jadi memang harusnya ada kolaborasi juga dari guru dengan orang tua gitu, karena ketika anak kembali ke rumah kan kita tidak tahu seperti apa orang tua memperlakukannya, apakah sama atau tidak dengan kita. Nah, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universal tadi ya, coba tumbuhkan dulu, tanamkan dulu. Kita bisa kolaborasi dengan orang tua, bapak, ibu, bisa enggak gitu, atau ayo kita kerjasama menumbuhkan dulu, menanamkan dulu anak-anak kita, karena ketika anak sampai di sekolah maka akan menjadi anak kita ya. Jadi ditumbuhkan dulu nilai-nilai kebajikan universal, misalnya bertanggung jawab, menghargai, menghormati, jujur, itu kan sudah nilai-nilai kebajikan. Ketika saya yakin ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus, yang tadinya hanya sekali, 2 kali, ini nanti yang tadinya bentuknya adalah pembiasaan, ini bisa jadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menuntun anak untuk melakukan atau menerapkan nilai-nilai positif gitu. Dan ketika ini sudah dilakukan dan kita bisa mengaitkan lagi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, nanti dengan materi Bu Damis akan berkaitan sekali. Jadi ketika anak sudah mengetahui keyakinan kelas seperti apa ya, kemudian kesepakatannya bagaimana, saya yakin anak juga akan mulai membangun motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Mudah-mudahan mudah-mudahan anak kita bisa seperti itu. Amin. Begitu mungkin ya Bu Neneng. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih dan teman-teman yang sudah membantu sesi tanya jawab sesi pertama. Berikutnya yaitu kita lanjut pemaparan materi, ada 2 materi lagi. Pemaparan berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Damis. Kepada Ibu Damis saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Siti. Saya akan mencoba memaparkan mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu ada yang namanya kesepakatan bersama di dalam kelas, yang kemudian pada akhirnya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker
dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban kita semua akan sama, yaitu untuk kesehatan ataupun keselamatan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agamanya. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi Bapak Ibu, biasanya kan kalau kita itu lebih cenderung ke mengikuti peraturan. Kalau misalnya kita mengadakan peraturan di kelas, itu biasanya kita yang menentukan. Bukan atas kesepakatan bersama dengan anak-anak, biasanya begitu ya. Jadi misalnya kita di awal masuk itu selalu mengadakan kesepakatan dengan anak-anak, tapi biasanya cenderung itu kita yang membuat, bukan hasil kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak dipaksa untuk sepakat dengan apa yang sudah kita buat. Seperti misalnya, jangan terlambat masuk ke kelas ketika saya akan mengajar. Jadi kalian yang terlebih dahulu masuk ke kelas sebelum saya masuk. Contohnya misalnya seperti itu. Dan hal itu sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan yaitu mengadakan kesepakatan bersama untuk nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas mungkin nanti akan menjadi sesuatu hal yang lebih besar lagi, yaitu menjadi kesepakatan sekolah gitu. Tapi kita bisa memulai terlebih dahulu dengan hal yang kecil yang bisa kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas seperti itu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya di sini yang bersifat lebih abstrak itu Bapak Ibu seperti halnya misalnya ketika kita makan sambal atau kita makan cabai, maka kita akan sakit perut misalnya. Nah, dengan demikian pasti kita tidak akan memakan cabai atau sambal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Karena kita meyakini bahwa jika kita memakan sambal atau cabai akan sakit perut, maka kita tidak memakan sambal atau cabai tersebut. Itu sudah menjadi keyakinan. Tapi kalau cuma sekedar peraturan biasa, karena misalnya nggak usahlah makan sambal, nggak usahlah makan cabai karena lagi mahal, misalnya seperti itu tidak akan membuat kita untuk menghindari makan cabai atau sambal, seperti itu. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimatnya harus berupa kalimat positif. Tidak boleh merupakan kalimat yang bentuknya negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau untuk kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan terlalu banyak karena anak juga pasti akan lupa. Jadi boleh 3-7 mungkin ya Bapak Ibu yang dibuat aturan di kelas. Kalau terlalu banyak mungkin anak lupa, kita juga lupa. Karena biasanya keyakinan yang disepakati di masing-masing kelas kemungkinan itu akan berbeda, tergantung dari kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Oke, untuk berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat yang seperti tadi awal saya bilang, jangan kita yang membuat sendiri, tapi kita sama-sama dengan siswa di kelas. Biarkan siswa juga bercurah pendapat, misalnya kita menyediakan dalam bentuk karton atau misalnya boleh dituliskan di papan tulis, sehingga siswa manapun boleh menuliskan peraturan yang akan mereka buat
yang nantinya akan kita sepakati bersama sehingga akan menjadi kesepakatan kelas atau akan menjadi keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika dirasa keyakinan kelasnya perlu ditambahkan atau direvisi, itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi tergantung dari kesepakatan bersama kembali dengan siswa-siswa yang ada di kelas. Yang berikutnya, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, itu bisa berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Di sini contohnya misalnya dalam bentuk kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, tapi rubahlah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Atau misalnya jangan terlambat masuk ke kelas, itu masih termasuk kalimat negatif, tapi rubahlah kalimat tersebut menjadi datanglah 15 menit sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ini seperti contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, ini berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Maksudnya di kelas itu kan jumlah siswa banyak ya Bapak Ibu, mungkin ada yang 34, ada yang 35, ada yang 36. Kalau semua siswa mencurahkan pendapatnya, maka itu akan menjadi banyak jumlahnya. Ada 34 sampai 36. Maka ditinjau ulang. Mungkin di antara mereka juga ada yang mencurahkan pernyataan yang sama gitu. Jadi kita sepakati yang mana saja yang akan digunakan, dan itu setelah semuanya sepakat akan dijadikan sebuah keyakinan kelas yang mereka akan tahu apabila mereka melanggar itu berarti ada yang disebut dengan konsekuensi. Seperti yang tadi halnya dijelaskan oleh Bu Trisia terkait hukuman dan konsekuensi. Mungkin setelah keyakinan kelas ini, anak tidak lagi menerima hukuman tapi dalam bentuk konsekuensi, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama yang sudah disepakati akan menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas, misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, karena biasanya kalau kita sedang berbicara di depan kelas, siswa suka ada aja ya Bapak Ibu yang asik mengobrol, atau mungkin tanpa kita sadari kalau siswinya berhijab, itu kalau dicek suka ada aja Bapak Ibu yang menempelkan headset di telinganya gitu. Nah, jika sudah ada keyakinan kelas, semoga siswa-siswi kita lebih mengerti tentang kedisiplinan karena sudah adanya keyakinan kelas gitu ya.
Terus hadir 15 menit di kelas sebelum pembelajaran, menyimpan kembali barang pada tempatnya, mengerjakan sendiri saat ulangan. Jadi jangan sampai selalu terjadi anak-anak di kelas itu kerjasama atau mencontek, baik itu melalui buku, browsing, atau mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu sudah pintar-pintar bisa melalui WA group yang mereka buat gitu untuk menyebarkan jawaban. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, para siswa pun memahami, karena jika mereka melanggar yang menjadi keyakinan kelas, maka mereka sudah tahu apa itu konsekuensinya. Bukan berupa hukuman, tapi berupa konsekuensi, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Danis. Kita lanjut pada pemaparan yang terakhir. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Ratih, yaitu tentang segitiga restitusi. Kepada Ibu Ratih saya persilahkan. Terima kasih buat Bu Siti atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tidak jenuh ya dan tidak bosan. Ini materi terakhir dan ini yang mungkin menjadi solusi sebenarnya dari apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah atau melakukan tindakan pelanggaran yang dikarenakan tadi pada dasarnya setiap pelanggaran yang dia lakukan itu akibat dari adanya kebutuhan dasar dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Dan kadang kita sadari juga ketika berhadapan dengan hal seperti itu, kita juga terbawa emosi yang akhirnya sudah emosi terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah siswa. Dan semoga setelah pemaparan ini kita menjadi lebih sabar, lebih bisa mau mendengar terlebih dahulu alasan-alasan dari mereka melakukan tindakan seperti itu. Oke. Dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 sisi di dalamnya, ada 3 proses yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog. Kalau yang namanya dialog berarti harus dilakukan secara bertatap muka, minimal oleh 2 orang gitu. Nah di sini restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah tahapannya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya mengembalikan siswa kepada keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Trisia bahwasanya restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang kita ciptakan adalah kesadaran bahwasanya mereka meyakini kalau tindakan yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Ya, ketika mereka sudah meyakini itu adalah suatu kesalahan, maka mereka akan bisa mencari sendiri apa solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan itu akan menebalkan karakter dalam dirinya. Karakter apa? Karakter mandiri, karakter bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif. Kolaboratif berarti ada kerjasama di dalamnya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju. Jadi kita mengembalikan lagi kepada tujuan mereka. Dengan sikap seperti ini nak, bisa enggak cita-cita kamu tercapai? Sebenarnya seperti itu. Dengan bersikap ini, akankah membantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian? Itu intinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya mereka bisa bersikap empati terhadap tindakan ini, efeknya kemana, ini akibatnya kemana. Nah, itulah tujuan dari proses restitusi. Nah tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah suatu kondisi di mana membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya anaknya ditenangkan, distabilkan dulu emosinya. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah, nak, setiap orang salah itu adalah manusiawi. Kok manusia itu wajar melakukan kesalahan. Terus di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna.
Terus kita juga Bapak Ibu di sini juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dari kalimat-kalimat ini jelas bahwasanya kita mencoba mereda emosi siswa. Menstabilkan identitasnya dulu, menstabilkan kondisinya dulu supaya dia lebih tenang, lebih rileks, lebih menyadari, oh iya, saya ini adalah seorang manusia yang pasti berbuat salah, yang pasti memiliki kesalahan, dan itu merupakan hal yang wajar. Nah, setelah mereka sadar posisinya di mana, identitasnya seperti apa, maka tahapan kedua adalah baru kita memvalidasi atas tindakan salah yang mereka telah lakukan. Jadi di sini tahapan kedua adalah membantu mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang tadi yang ingin mereka penuhi gitu. Nah, jadi diingatkan kembali sebenarnya apa yang mereka lakukan itu atas dasar apa, alasannya apa. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah, nak, kamu seharusnya bisa melakukan yang lebih baik, nak. Tidak seperti ini, gitu. Atau apa sih pentingnya hal ini buat kamu? Atau kamu boleh kok tetap bersikap seperti itu, tapi bisa dong sikap kamu ditambahkan. Artinya di sini kita bukan membenarkan tindakan yang dia lakukan, tetapi coba mengembalikan, menyadarkan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah melanggar, gitu. Dan membuat mereka jadi tidak lebih terpuruk, tidak lebih merasa ya, tidak seperti itu, tetapi mulai membangkitkan semangat mereka. Lalu tindakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini mengembalikanlah kepada keyakinan-keyakinan yang tadi sudah disepakati sebelumnya. Mereka bisa menyadari kesalahannya, lalu menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Sehingga kalimat yang bisa kita gunakan, yuk dari peristiwa ini, tindakan ini, nilai apa yang sudah kalian langgar? Nilai apa yang sudah kalian tidak sepakati? Nah dari situ nanti akan tumbuh kesadaran untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tumbuh kemandirian bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Jadi di dalam restitusi ini kita tidak mencari siapa yang benar, tidak mencari siapa yang salah. Tapi lebih kepada bagaimana solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan itu tumbuh dari anak sendiri, bukan dari gurunya. Selama ini karena kita menganggap memposisikan diri kita sebagai seorang teman, ya sudahlah nak, nanti ibu selesaikan. Seperti itu biasanya. Ya sudah nak, itu menjadi urusan ibu. Seperti itu. Padahal seperti itu juga merupakan sesuatu yang salah. Akibatnya anak menjadi ketergantungan. Seharusnya yang kita lakukan adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ayo nak, solusinya apa? Kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Kita bangun motivasi di dalam dirinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itulah tujuan dari restitusi. Nah, tiga ini juga sudah tadi ditayangkan oleh Bu Trisia, bahwasanya ciri restitusi itu yang nanti pada akhirnya bisa menimbulkan rasa kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap diri siswa tersebut karena telah melakukan tindakan yang salah gitu. Bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi seakan-akan dia dari kesalahan itu bisa mengambil sesuatu yang baiknya. Dia tahu apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kesalahan sehingga belajar dari kesalahan tersebut. Terus dari restitusi ini bisa memperbaiki hubungan dan di dalamnya tidak berupa paksaan tetapi merupakan tawaran. Nah dari restitusi ini kita bisa tahu, oh ternyata anak ini melakukan ini karena memang mungkin di rumahnya ada kurangnya perhatian dari orang tua atau adanya kesenangan yang tidak bisa diekspresikan seperti itu. Restitusi bisa menggambarkan kebutuhan yang mendasar dari tindakan yang mereka lakukan. Nah restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan untuk mencari hukuman atau penghargaan tetapi lebih kepada penyelesaian masalah. Oke, ini akan saya coba putarkan video restitusi yang pernah saya peragakan dengan murid saya. Tapi semoga suaranya bisa keluar ya. Enggak keluar ya Bun. Sepertinya kejadiannya sama dengan yang waktu itu Pak Fikri ya. Jadi sudah muncul pada apa? Iya suara itu. Iya tadi udah. Ini kasusnya ada 2 kasus di sini. Yang pertama
Kasus pertama adalah saya mendapatkan laporan dari guru PJOK bahwasanya Hadi tidak mengumpulkan tugas PJOK. Dapat laporan dari mengumpulkan, sehingga otomatis karena Hadi tidak mengumpulkan tugas-tugas PJOK-nya, maka Hadi tidak memiliki nilai PJOK. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ternyata di balik masalah ini ada masalah yang lainnya. Hadi tidak mengerjakan PJOK itu bukan karena Hadi tidak suka dengan gurunya. Bukan tidak juga karena tidak suka dengan pelajarannya. Tetapi ternyata dia tidak nyaman dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi bukan benci dengan gurunya, bukan tidak suka dengan pelajarannya, tetapi ternyata proses pembelajaran yang dilakukan saat pelajaran PJOK tersebut membuat Hadi menjadi tidak nyaman. Oke Bun, bisa dilanjut? Walaupun tanpa musik. Ya, di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalah Hadi kemarin dengan menggunakan restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya. Ini saya memanggil Hadi ke ruangan meeting untuk masuk kesalahan. Waalaikumsalam. Hadi, silakan duduk sini nak. Ya. Berantakan sekali. Dari mana nak? Maaf tadi saya habis main futsal, tapi ketua kelas tadi nyampaikan ke saya bahwa saya dipanggil oleh ibu. Oh iya, tadi ibu memang minta tolong ketua kelas untuk memanggil kamu. Ada beberapa hal yang ibu mau konfirmasi nih Hadi. Saya dapat laporan dari guru PJOK bahwasanya Hadi tidak pernah mengumpulkan tugas PJOK. Apa benar itu nak? Benar Bu, cuman saya sudah mengerjakan, tapi saya belum mengumpulkan sama sekali tugasnya. Memang berapa banyak tugasnya nak? 5 Bu kalau nggak salah. Banyak ya? Oke, sudah mengerjakan tetapi belum mengumpulkan. Kenapa itu? Sebenarnya saya suka pelajaran olahraga sih Bu. Saya sudah bertanggung jawab juga. Apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan? Cuma kenapa nak? Pasti ada alasannya kan untuk hal itu. Ya Bu, cuman saya kurang menyukai guru beliau tersebut, cara mengajarnya Bu. Cara mengajarnya. Ya, memang kenapa? Saya jadi malas gitu. Terus kayak dia tuh kalau misalnya kita terlambat sedikit dialpain. Terus kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu harus diulang kembali gitu Bu. Jadi yang membuat itu saya malas. Oke, ya saya bisa merasakan ya. Jadi kamu tidak merasa nyaman dalam pelajaran PJOK tersebut. Betul. Oke, wajar ya ketika tidak nyaman pada akhirnya malas untuk mengumpulkan tugas. Hadi masih ingat tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama di kelas? Oh iya Bu, benar. Kesepakatan itu kayak nilai-nilai kebajikannya masih ada? Iya. Kayak menghormati gitu kan Bu, kayak saling menolong. Iya, kalau benar. Kalau dikaitkan dengan masalah Hadi, ya Hadi tidak mau mengumpulkan tugas, ada pelanggaran di situ atau bagaimana? Sebetulnya kayaknya ada deh Bu. Ada. Nilai kebajikan mana sih yang tidak kamu turuti di situ? Di sini guru memberikan yang bertanggung jawab nilai kebajikan merasa tidak bertanggung jawab. Siswa paham pelanggaran apa yang Hadi sudah menyadari? Dan tindakan yang kalau Hadi sudah menyadari, kira-kira tindakan apa dari yang bisa Hadi lakukan? Bisa dirubah tidak? Betul. Bisa. Oke, bisa menjadi lebih baik? Bisa Bu. Bisa. Aksi apa sih yang bisa Hadi lakukan untuk memenuhi itu? Saya akan merubah sikap saya ke depannya. Lalu saya minta ke teman-teman saya bahwa saya akan membuat suatu pembelajaran di kelas ini kesepakatan kelas. Oke, jadi masalah tidak mengumpulkan tugas, Hadi akan bertanggung jawab dengan mengumpulkan tugasnya, begitu? Betul. Dan masalah ketidaknyamanan Hadi di dalam pembelajaran, Hadi akan membuat kesepakatan
Betul. Dengan teman-teman beserta guru PJOK-nya? Ya Bu, saya akan berbicara dengan beliau. Oke, kesepakatannya sama dengan sekolah yang iya, di Bu. kelas yang sudah kita sepakati? Betul Bu, kesepakatannya saya akan tidak jauh lebih beda dari yang di sebelumnya. Oke, kira-kira kapan Hadi bisa melakukan itu semua, Nak? Mulai sekarang Bu. Mulai sekarang Ibu percaya sama Hadi, Hadi anak hebat, Hadi anak bertanggung jawab dan bisa melakukan itu semua. Jadi permasalahan Hadi bisa selesai? Bisa Bu. Oke, sudah ketemu solusinya? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu persilakan Hadi untuk memenuhi tadi penyelesaian masalah yang Hadi harapkan. Oke Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Hadi. Bu, sama-sama. Oke, silakan Hadi untuk saya izin keluar ya Bu. Mangga. Waalaikumsalam. Ya, demikian contoh dari restitusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang ada. Boleh, ada komentarnya dari Hadi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Hadi Sasongko, kelas 11 IPA 2, delegasi SMA Negeri 1 Dramaga. Saya sangat menyukai dengan penyelesaian masalah dari yang diberikan oleh guru saya, yaitu Bu Rati, dan saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemaparan yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ratih atas paparannya. Demikianlah teman-teman pemaparan terakhir dari materi tentang budaya positif. Sebelum kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab dan sharing untuk sesi yang kedua yang akan dipandu oleh Ibu Sri Rahayu. Sebentar. Ya, terima kasih Bu Siti. Baik, teman-teman, ada ilmu baru lagi ya setelah tadi sudah 4 materi dari nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif, sebelum keyakinan kelas tadi ada kebutuhan dasar motivasi, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ada lagi keyakinan kelas plus pemecahan masalah melalui pendekatan segitiga restitusi. Jadi gimana nih teman-teman, mau ada yang ditanyakan kah atau mungkin ada yang mau sharing di kelas ceritanya punya kasus yang sama kah atau seperti apa gitu. Ya, Bu Supriyana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga karena saya bisa mendengarkan materi-materi yang alhamdulillah bagus dan jadi termotivasi ya. Tapi saya mau bertanya masalah gini, keyakinan tadi. Kan tadi restitusi bisa dilakukan dengan berdasarkan keyakinan kelas. Yang sekarang jadi permasalahan adalah keyakinan kelas itu lebih baiknya dibuat oleh guru kah atau dibuat berdasarkan kelas, wali kelas jadinya. Itu yang pertama. Karena kenapa saya pertanyakan, karena kita kan kelasnya bukan sistem moving ya, bukan moving class, masih satu kelas. Dan itu satu kelas bisa belajar semua pelajaran. Kalau misalnya satu guru membuat keyakinan kelas, artinya akan tertempel banyak keyakinan kelas tersebut. Nah, makanya bisa tidak ya, itu diserahkan di wali kelas, tetapi wali kelas akan menge-share kembali ke guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu yang saya tanyakan itu. Yang kedua, boleh banyak? Boleh Bu, silakan. Yang kedua, masalah ini Bu, motivasi. Kebetulan ini share aja. Di kelas saya ada beberapa anak yang alhamdulillah luar biasa. Karena biasa di luar. Sudah ditanyakan ke anaknya, ditanyakan ke orang tuanya, ternyata memang mereka seperti itu, di rumah seperti itu. Akhirnya saya jadi bingung sebagai wali kelas, gimana ya cara menyampaikan
mendapatkan nilai si anak ini ketika semua guru mengalami hal yang sama, bahwa anak ini ternyata lebih sering banyak di luarnya daripada di dalam kelasnya. Ada aja alasan, nggak perempuan, nggak laki-laki, tapi memang yang laki-laki yang lebih super banget. Nah mungkin kira-kira bagaimana ya cara memotivasi internalnya yang benar-benar dari dalam diri dia sendiri, supaya anak ini betah gitu loh, atau ikut pelajaran tuh benar-benar betah sampai kadang-kadang saya mohon maaf kayak tadi yang menghukum ya. Kalau saya bukan menghukum lagi, bukan, saya selalu langsung bilang saya kasih tahu ibu kamu boleh. Gitu. Saya langsung begitu. Mereka iya bu, enggak bu, saya masuk di kelas bu. Karena udah saking bingung gitu loh, anak ini harus diapakan, karena ngomong ke orang tuanya sama, mereka tidak betah, anaknya memang kayak begitu. Itu aja sih pertanyaannya 2 ya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena 1 orang 2 pertanyaan, boleh langsung jawab aja ya. Jadi kalau boleh disimpulkan nih, pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana penerapan dari keyakinan kelas, apakah wali kelas memegang kendali ataukah guru mapel bisa berkontribusi juga gitu ya, atau wali kelas membuat di-share melalui guru mapel, jadi semua guru mapel tahu kesepakatan di kelas tersebut gitu ya. Nah untuk yang kedua adalah bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik bagi anak-anak yang mempunyai special case mungkin ya kalau bahasa Sundanya itu ya. Oke, mau dijawab oleh Bu Damis ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Bu Supriyana atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Supriyana yang pertama, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Memang betul Bu, dilema ya. Kalau seperti saya mengajar di kelas 12 sebagai wali kelas 12, mereka itu ada 15 mata pelajaran. Jika masing-masing guru memang membuat kesepakatan kelas, maka kesepakatan yang akan nantinya ditempel di kelas itu akan menjadi banyak, akan menjadi ada 15 keyakinan kelas nantinya yang akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin seperti yang tadi Bu Supriyana tanyakan, apakah boleh hanya diwakilkan oleh wali kelas saja gitu. Pada dasarnya mungkin boleh-boleh saja Bu diwakilkan oleh wali kelas, tapi memang mungkin kalau menurut saya lebih baik, karena kan tadi anak-anak boleh melakukan curah pendapat mereka gitu kan. Nanti akan ada curah pendapat mereka mungkin dalam bentuk tulisan di kertas-kertas kecil yang nanti akan ditempel dulu di kelas, sehingga guru-guru mapel yang lain bisa melihat terlebih dahulu sebelum dibuat jadi keyakinan kelas gitu. Jadi nanti bisa dilihat dari sama guru-guru mapel yang lain. Terus kemudian mungkin pada saat nanti akan dilakukan penyaringan menjadi dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, mungkin nanti ada beberapa guru mapel mungkin bisa karena di awal-awal pembelajaran itu kan biasanya tidak langsung aktif belajar juga, jadi bisa mengikuti di kelas tersebut untuk menyaring yang mana dari sekian curah pendapat anak itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Karena kalau misalnya hanya diwakilkan oleh wali kelas, kemungkinan misalnya saya dengan bisa aja itu punya keyakinan kelas yang berbeda dengan anak gitu. Jadi lebih baik di awal itu saya sebagai wali kelas menampung curah pendapat anak, mungkin Bu Ida juga nanti akan seperti itu gitu dengan guru-guru 15 guru yang lainnya. Nah nanti baru akan kita sepakati bersama yang mana yang nantinya kesepakatan akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin kalau menurut saya demikian Ibu. Jadi biar sama-sama mencurahkan pendapatnya di situ. Jadi bukan hanya saya sebagai wali kelasnya saja atau misalnya saya sebagai guru bahasa Sunda gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas seperti itu, tapi semua pendapat guru mapel apapun memang ada di situ dan memang itu merupakan kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan untuk Bu Yana untuk terkait pertanyaan yang pertama, mungkin kalau saya justru melihatnya seperti ini. Saya sudah melihat di beberapa kelas-kelas 10 itu sudah ada muncul kesepakatan kelas dari beberapa guru pelajaran gitu ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya dari poin-poin yang dituliskan itu ada beberapa poin yang sama gitu. Jadi alangkah baiknya jika proses pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas ini diawal dari guru-guru itu sendiri gitu ya. Diawali oleh guru-guru sendiri tentang kesepakatan kelas di mata pelajaran masing-masing. Setelah itu mungkin nanti sekretaris membuat kesimpulan bersama dengan guru tersebut, dan kesimpulan dari guru-guru tadi itu akan dibawa ke wali kelas, dan wali kelas lah yang bersama-sama dengan anak didiknya membentuk keyakinan kelas. Karena saya yakin mungkin beda mata pelajaran, beda karakteristik pelajarannya, dan itu yang akan dimunculkan oleh guru masing-masing pelajaran yang akan berbeda dengan guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain. Jadi bisa kita lakukan dengan cara berkolaborasi seperti itu dengan semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas. Masing-masing guru membentuk kesepakatan kelas sendiri-sendiri terlebih dahulu gitu ya, kesepakatan pembelajarannya kemudian digabungkan oleh wali kelas bersama siswa-siswa di dalam kelasnya untuk bisa menjadi keyakinan kelas gitu. Untuk pertanyaan kedua boleh langsung ya. Tadi pertanyaan kedua karena saya juga mengajar di kelasnya Bu Yana yang sangat luar biasa itu gitu ya. Kalau saya melihatnya seperti ini, kalau proses penanganan siswa sudah dilakukan dan memang ditemukan kasus yang seperti itu, saya akan berusaha untuk, kebetulan setelah saya mendapatkan materi ini saya jadi merefleksi diri saya. Mungkin ada yang salah dalam proses pembelajaran saya gitu ya. Ada yang salah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap siswa-siswa di kelas tersebut. Gitu ya. Karena tadi kita bicara tentang 5 kebutuhan dasar. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak tersebut gitu. Dan itu belum bisa kita fasilitasi di dalam kelas gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya dengan proses refleksi ini kita bisa menemukan satu persatu poin-poin kebutuhan dasar mana sih yang kurang dari anak-anak tersebut yang nantinya akan bisa kita fasilitasi pada saat kita berada di kelas gitu ya. Yang mungkin saja pembelajaran kita terlalu monoton yang akhirnya anak cenderung bosan. Nah, itu kan yang harus berubah adalah diri kita gitu ya, sehingga perubahan positif dari diri kita bisa berubah pada anak didik kita juga yang berada di dalam kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih. Sedikit saja menambahkan. Untuk motivasi intrinsik itu tadi sama seperti pertanyaan Bu Neneng ya. Ya sebenarnya saya pun mengajar di kelasnya Bu Yana gitu kan. Saya juga sangat ya bisa dibilang hafal lah gitu dengan karakteristik masing-masing kelas gitu ya. Kelas 10 ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Hamidah, memang perlu ada refleksi dari diri kita sendiri gitu. Apakah ada yang kurang dari cara kita, dari metode kita gitu, sehingga kita belum bisa memfasilitasi kebutuhan anak itu. Selain itu juga kita juga harus setidaknya mampu berkolaborasi gitu. Jadi untuk masalah ini memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri gitu. Pasti perlu ada kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik guru mapelnya, guru bimbingan konselingnya, bahkan dengan keluarganya. Jadi kita bisa tahu seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Siti Hamidah bahwa pasti ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nah, dengan adanya kolaborasi ini maka kita bisa tahu sedikit demi sedikit satu persatu akan terurai gitu loh. Sebenarnya apa sih yang harus kita perbaiki? Apakah cara kita yang salah atau mungkin ada kebutuhan dia yang lain gitu yang harus kita bantu penuhi. Seperti itu Bu. Memang tahapan ini, proses ini tidak bisa sebentar, tidak bisa instan gitu kan. Apalagi memang anak ini juga mungkin sudah terbentuk karakternya gitu ya dari rumah gitu. Berarti kan kita harus sedikit demi sedikit, yaitu kita tidak menyalahkan orang tua ya gitu. Bagaimanapun anak-anak juga punya kodratnya sendiri gitu. Tapi kita bisa mengarahkan, kita bisa memfasilitasi, kita bisa menuntun mereka lah. Walaupun misalnya kurangnya 10, tapi kan mungkin kita bisa membantu menuntun itu 1 atau 2 langkah. Seperti itu. Bagaimanapun kita tetap berikhtiar Bu. Terima kasih. Kembali saya kembalikan ke Bu Sri Rahayu. Iya, terima kasih Bu Siti dengan Bu Trisya. Jadi begitu ya Bu Supriyana ya. Jadi apa tadi
bisa ternyata ya. Jadi kita buat dulu kesepakatan dengan guru-guru, nah untuk kemudian dibawa menjadi satu keyakinan kelas untuk sama-sama dijalankan, sama-sama dipatuhi, sama-sama diikuti. Nah kemudian bagaimana tadi membangkitkan motivasi intrinsik, kita identifikasi dulu kira-kira dari 5 kebutuhan dasarnya yang mana nih yang belum terpenuhi, karena bisa jadi ketika anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan mencari cara, mencari perhatian dari kita. Setelah itu baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya gitu, supaya bagaimanapun kita kembali kepada apa yang disampaikan, apa yang menjadi filsafat atau falsafahnya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana kita menuntun anak-anak kita, ya tentunya tidak melepaskan, menuntun tapi kita terus membimbing, kita terus memantau, kita terus memperhatikan juga, karena apa namanya, ketika kita sudah dapat melakukan itu bukan hanya anak saja yang bahagia, tapi kita sebagai guru juga bahagia. Ya, begitu mungkin untuk tanya jawab sesi 2. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan dari kami tentang budaya positif. Tadi kita sudah bahas tentang 6 materi, yaitu tentang kedisiplinan, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan tentang budaya positif ini bisa, besar harapan kami ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, kemudian sama-sama bisa kita praktekkan dalam kegiatan, dalam mewujudkan perubahan positif tentang nilai dan peran kita sebagai seorang guru, sehingga perubahan positif ini akan menjadi suatu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita imbaskan kepada murid-murid kita di kelas, sehingga bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita sendiri. Apapun yang kami sampaikan di sini, kalau kita tidak bisa belajar untuk merubah diri sendiri, tidak mau untuk berkolaborasi dengan orang lain, kayaknya susah untuk diwujudkan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi, berusaha untuk mewujudkan budaya positif ini pada lingkungan sekolah kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri kegiatan pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.